lagi dalam NC Coffee ya, yang akan ngobrolin semua tentang kopi bareng Alivia. Oke, gimana nih kabar Tribuners nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun dan kapanpun Tribuners berada. BTW, udah ngopi belum? Oke Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Ian selaku tim dari Likopi. Mas Ian mungkin bisa memperkenalkan diri ke Tribuners? Halo, saya Ian, saya dari Likopi. Oke, Mas Ian gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mas Ian mungkin bisa menjelaskan sedikit nih perannya Mas Ian di Likopi ini sebagai apa sih? Masih, kalau peran saya sih tetap ya sebagai barista iya, manage teman-teman iya, jadi masih all round lah, masih bisa bantuin sana sini bisa lah. Oke, berarti semua ya? Iya. Oke, Mas Ian, karena konsep dari Likopi ini sendiri kan cukup unik ya, mengangkat sustainable. Iya. Lah, bicara tentang sustainable, kita juga bicara tentang kopi. Iya. Ya, kopi itu juga harus tetap sustainable Iya, ya betul. kan? Menurut Mas Ian sendiri, kopi itu apa sih Mas? Kopi itu pahit. Kopi itu pahit ya? Seperti Enggak. hidup ini enggak sih? Enggak. Kopi itu kalau buat saya yang di Likopi ya, buat kami itu sebagai jembatan perantara. Karena setiap ngobrol pasti akan diawali dengan segelas kopi, itu lebih seru gitu. Jadi bagi saya kopi itu sebagai jendela dan jembatan aja untuk kita ngobrol. Gitu. Oke, apakah menurut Mas Ian sebagai seorang barista itu tuh hanya sebatas pembuat kopi, storyteller atau jauh lebih dari itu, khususnya tentang sustainable? Oh, kalau dari saya di Likopi bukan sekedar ini ya peracik kopi aja ya, tapi kita karena kembali lagi ke konsep, jadi ya kita ini storyteller. Bagaimana kita ngedukasi teman-teman yang datang ke Likopi, apa sih konsepnya Likopi, gimana sih Likopi itu seperti apa, nah itu kita edukasi ke situ ya, sambil cerita. Ini kalau ada yang tanya, Mas ini kopi dari mana, ini kopi dari mana, ya pasti akan menjelaskan ini kopi, oh ini saya ambil dari daerah sini, dari Bandungan. Karena terus kenapa kok dari Bandungan ya, karena kita memang kembali ke konsep untuk ekologinya itu yang paling dekat, dan salah satunya untuk mensejahterakan petani, jadi ngambil langsung ke petani, jadi itu yang akan diceritakan. Oke, dampak sejauh ini Mas, sebesar apa dampak Likopi membeli kopi dari petani lokal untuk kesejahteraan mereka? Kalau dampaknya mungkin saya belum bisa bicara secara langsung ya seperti apa, karena ya jarang ngobrol dengan petaninya segala macam. Cuman itu karena kita pilih karena ya tadi itu salah satunya senada seirama dengan konsepnya Likopi ya, petani itu. Jadi mungkin kalau secara ekonomi ya karena kita beli langsung ke petani yang nggak lewat perantara, jadi itu udah memotong jalur gitu sih. Betul. Jadi mungkin lebih baik ya, Oke. karena nggak kena fee sana sini. Sustainable. Sustainable betul. Oke Mas, seberapa besar sih pengaruh asal biji kopi, mungkin dari origin, varietas, dan proses terhadap karakter rasa dari kopi itu sendiri, dan bagaimana cara Mas Ian sebagai seorang barista menjelaskan ke pelanggan yang datang? Oh ya, kalau dari varietas pasti iya. Terus kalau yang saya tahu sih paling dari tempat ya, daerah asal, karena dari daerah asal sendiri itu sudah pengaruhnya sudah beda, dari karakternya, rasanya itu udah beda. Tapi juga itu tergantung dari tingkat ini roastingnya mau seperti apa, prosesnya juga nih. Prosesnya nih paling penting nih, mau dibikin apa nih, ada yang wine, ada yang honey, ada yang natural atau full wash, itu sudah berbeda. Jadi karakternya setiap daerah, setiap kopi sudah pasti berbeda. Bentar. Oke, Mas Ian, aku mau tanya nih terkait dengan penyajian segelas kopi. Ada berapa banyak proses yang harus dilalui oleh seorang barista untuk kemudian bisa menyuguhkan kopi ke pelanggannya? Apa saja? Oke. Ini mau manual brewing atau yang pakai mesin gitu? Semuanya. Oh, kalau pakai mesin cuman ini aja sih. Kita sesuaikan aja takarannya, bubuk kopinya seperti apa, kita tinggal masukkan ke mesin kopi. Kita tunggu tuh prosesnya paling sebentar. Tapi kalau manual pasti akan memakan banyak waktu ya, karena itu memang
membutuhkan teknik ya. Oke. Walaupun tekniknya setiap orang itu pasti berbeda-beda, dengan biji kopi yang sama pasti punya teknik sendiri-sendiri, karena itu tadi mau mengeluarkan karakter kopinya seperti apa, jadi tekniknya punya sendiri ya. Jadi kalau manual pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, Oke. gitu aja sih. Untuk manual sama apa tadi Mas satunya alat? Pakai mesin ya. Oh, pakai mesin ya. Iya. Kalau untuk mesin itu tahapannya ada berapa? Kalau mesin paling 2 tahap ya. 2 tahap ya. Iya, 2 tahap. Dari 2 tahap penggunaan mesin itu, apa tahap yang paling penting? Paling penting kalibrasi. Kalibrasinya. Kenapa? Kalau kalibrasinya benar, nanti karakter kopi yang kita inginkan pasti keluarnya benar nih. Oke. Gitu. Jadi kita kalibrasikan buat nyocokin ya. Karena dari mesin kalau kita pakai pasti jadi campuran kopi susu nih. Betul. Nah, ini karakternya harus disamakan dengan susu nih. Jadi biar apa? Biar balance Jelas. gitu. Gitu aja sih. Nah, kalau untuk yang manual, Manual itu ada lebih berapa tahap? Aduh, banyak ya Mbak kita nyebutnya ya. Coba dihitung. Kalau kita dari awal paling ya ini, pilih biji kopi, pahami karakternya seperti apa. Oke. Terus tahu kan ini medium roast atau dark. Tapi biasanya kalau untuk manual pasti ke medium. Itu habis itu kita giling ya, dengan takaran kekasaran tertentu. Nah, itu baru dari situ baru proses seduh. Berarti ada Iya, 3. 3. Oke. Dari 3 tahapan ini, tahap apa yang menurut Mas Ian paling penting? Paling penting di proses seduh. Proses seduh. Iya, Kenapa? proses seduh karena setiap kopi punya karakternya, dan proses seduh itu mempengaruhi karakter kopi itu, rasanya itu pengaruh proses seduh. Oke. Tadi Mas Ian sempat menjelaskan terkait dengan penyeduhan kopi. Iya. Itu kan ada 2, manual dan mesin. Pernah nggak sih Mas Ian dengan beberapa cara dan tahapan itu tadi Mas Ian gagal menyajikan ke pelanggan? Oh, kalau cerita buat pribadi ya, kalau gagal sih saya nggak bisa mengatakan itu gagal ya. Oke. Karena kembali lagi, lidah itu punya taste-nya sendiri-sendiri, pelanggan juga punya taste-nya sendiri-sendiri. Jadi belum tentu menurut saya enak, di pelanggan nggak enak kan gitu. Jadi punya taste-nya sendiri. Jadi nggak bisa dikatakan gagal, itu nggak bisa. Oke. So, kalau gagal seduh over, iya bisa. Kenapa? Karena ini tadi, karena tidak tahu karakter kopinya seperti apa, tiba-tiba diseduh dengan suhu yang terlalu tinggi, jadi itu sudah hilang karakter kopinya. Itu gagal seduh, iya. Tapi kalau gagal penyajian ke tamu, itu beda cerita lagi. Kalau gagal seduh, iya. Oke, Mas, sebenarnya tadi kan sebenarnya gagal dan berhasilnya penyajian segelas kopi itu kan subjektif ya, Iya, karena tidak semua orang sama. Menurut Mas Ian sendiri, apa standar kegagalan seorang barista dalam menyeduh kopi ke pelanggannya? Wah, dikatain nggak enak. Gak enak ya? Nggak enak, katanya Oke. nggak enak gitu aja. Duh, nggak enak gimana nih? Nggak enak karena ya mungkin karena itu tadi kita sudah gagalnya dalam pemilihan besar kecilnya bubuk kopi itu, kasar halusnya itu, sama mungkin suhunya terlalu tinggi, itu yang pasti bikin gagal. Oke. Nah, berarti kan bicara tentang suhu itu tadi bicara tentang teknik ya Mas Iya, ya. betul. Menurut Mas Ian sendiri, sebentar. Menurut Mas Ian sendiri, skill seorang barista itu tergantung pada apa? Apakah intuisi, rasa, atau mungkin apa? Kalau skill barista ya tergantung memang dari pengalaman ya, pasti ya. Pengalaman yang pertama, yang kedua intuisinya sama taste-nya dia. Oke. Ya, jadi nggak bisa jadi patokan juga ya. Kalau taste-nya si A sama si B, si C itu belum tentu sama. Iya. Oke. Nah, Mas, sebagai seorang barista, akhir-akhir ini kan banyak sekali jenis kopi yang dikonsumsi, misalnya kayak kopi susu, kopi cepat saji, dan lain sebagainya. Bagaimana cara Mas Ian untuk tetap mempertahankan identitas seorang barista dengan berbagai macam kopi-kopi yang saat ini ada gitu? Nah, itu tadi kembali lagi ya Mbak, di Likopi kembali lagi ke konsep ya. Kopi itu sebagai jendela, sebagai jembatan saja. Jadi nggak terlalu memusingkan tentang hal itu, iya di sana kami. Tapi kalau pusing tentang
ini kopi susu ini sudah terlalu banyak variannya atau terlalu banyak orang yang jual. Nah itu kita baru pusing di situ. Oke. Karena nggak akan ada jadi pembeda. Makanya kita larinya kopi ya akan pada umumnya saja kopinya. Itu paling mainnya ke tadi, kembali ke konsep, main ke mana lokalisme. Paling kita yang bisa edukasinya ke sana. Ini kopi yang kita pakai dari Bandungan loh, kita lokal loh, seperti itu, karena sesuai konsepnya Likopi seperti itu. Paling larinya nanti ke penggantinya, ya, yang lain-lainnya itu yang kita pakai bahan-bahan ajaib. Oke, Mas, seberapa penting sih Mas Ian sebagai seorang barista mengedukasi para para pelanggan di kopi, mulai dari konsep, terus dari biji kopi yang diambil dari petani lokal. Sebesar apa hal itu berdampak pada keinginan pelanggan untuk oke, berarti kita juga harus sustainable gitu. Oh ya, kalau itu tadi berarti tetap ya, karena kita akan mengedukasi ya. Pasti kalau pelanggan datang ke kafe, ke coffee shop ya pasti akan tanya, "Mas, kopinya dari mana?" Pasti. Iya. Nah, dari situ jadi awal pembicaraan nih. Dari sini, kenapa kok pakainya di sini? Nah, baru kita jelaskan nih, karena konsep kita di Likopi mau sustainable, mau go green. Jadi mereka baru mulai paham, oh gitu ya. Terus mereka akan kaget lagi kalau ternyata di sana kemasannya bisa dibawa pulang. Nah, itu yang mereka lebih kaget lagi. Lebih kaget ya. Iya, seperti itu. Karena jarang-jarang banget ya Mas. Jarang, Oke. betul. Nah, ini Mas, bentar. Sebagai seorang barista nih Mas, apa sih hal apa yang ingin diubah oleh Mas Ian, khususnya cara minum kopi? Aduh, itu saya nggak berani ngomong, Mbak. Karena apa ya, orang punya caranya sendiri-sendiri ya kalau menikmati secangkir kopi itu, orang punya caranya sendiri-sendiri. Kembali lagi ke lidahnya dia, ke lidah kita. Kalau saya sih mau kopi apapun tetap masuk, karena saya menganggap itu kopi ya sebagai teman. Oke. Ngobrol, temen nongkrong seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang perlu dirubah sih. Oke. Gitu. Selain dari sustainable itu Sustainable, tadi ya. betul. Oke. Jadi selain minum kopi juga harus tetap memikirkan hal-hal baik untuk kehidupan yang lebih baik. Betul, ya kan? betul. Salah satunya adalah dengan tidak menambah sampah plastik. Betul. Khususnya, Mas. Betul. Nah, terakhir nih Mas Ian, ada nggak sih pesan yang mungkin mau disampaikan ke Tribuners, khususnya bagi para Tribuners penikmat kopi? Ngopi tiap hari itu lebih baik. Karena Sehat untuk jantung. Oke. Oke, terima kasih Mas Ian untuk segala informasi. Terima kasih kembali. Dan sharing-sharingnya terkait dengan kopi. Saya Alifia Amri bersama dengan Mas Ian pamit undur diri dan terima kasih.